Saudara-saudara, kembali beta ingin memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Menyambung apa yang telah beta sampaikan di bagian pertama, maka kali ini beta juga akan memberikan penjelasan yang lebih terang tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. 73 tahun berlalu, terhitung tahun 1950 sampai dengan hari ini, kita semua telah disalahkan dan dituduh, bahkan dinyatakan bersalah oleh para hakim dan jaksa, bahkan polisi yang dengan semena-mena menuduh kami atau kita semua telah salah terhadap Indonesia dengan tuduhan-tuduhan makar dan separatis. Kenyataannya itu adalah kebohongan dan penipuan yang sangat-sangat tidak berdasarkan kebenaran. Sekali lagi perlu beta ingatkan bahwa kalau berbicara tentang Indonesia, maka mau atau tahu tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita semua sedang berada pada posisi yang sangat-sangat bersalah. Karena yang telah beta jelaskan pada bagian pertama, bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tahukah tidak mau, itu adalah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Untuk itu, kalau sekarang ini Negara Federasi Republik Indonesia sudah tidak ada, maka mau atau tidak mau, Indonesia juga tidak ada. Dan tidak bisa lagi berbicara tentang Indonesia. Tidak bisa lagi berbicara tentang Indonesia kalau Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS tidak lagi dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Karena hanya dengan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, itulah negara yang sebenarnya. Di luar itu bukan negara yang sebenarnya. Dan karena itu, beta juga sudah bilang bahwa di atas muka bumi ini hanya ada satu saja Indonesia yang benar, dan itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, karena sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Untuk itu, kalau ada Indonesia yang lain lagi dari Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, maka dengan sendirinya itu adalah Indonesia palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Jadi saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, tetapi Indonesia lain dari Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS yang telah ditetapkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional itu, maka saudara, apapun statusmu, apakah itu presiden, apakah itu jenderal, apakah itu kementerian, apakah itu parlemen yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, itu semua adalah palsu, ilegal. Karena tidak didasari atas ketentuan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan hasil-hasil konferensi meja bundar dan rancangan konstitusi RIS 1949. Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini adalah didasari atas 9 perjanjian penting internasional
yang telah diratifikasi oleh semua pihak yang telah ikut dalam proses pembentukan negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Di luar itu, ilegal semuanya. Jadi kalau Anda yang menamakan diri sebagai jenderal, sebagai Mahkamah Agung, sebagai Mahkamah Konstitusi, apalagi kalau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang berbicara mengenai hukum, tapi hukum yang digunakan adalah hukum palsu, maka mau atau tidak mau, Anda semuanya adalah manusia-manusia yang terlibat dalam pemalsuan, pemutarbalikan fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Karena Indonesia benar-benar bukanlah bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya 1 hari saja. Dan karena itu dia berhak untuk mendapat kedaulatannya kalau itu adalah Indonesia benar. Bangsa Maluku berhak memperoleh dan mendapatkan kedaulatannya. Bangsa Jawa berhak memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Papua berhak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Kalimantan berhak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Sumatera termasuk Aceh berhak mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Sulawesi seluruhnya berhak mendapatkan kedaulatan dan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Bali demikian halnya. Bangsa Timur demikian halnya. Semua memiliki hak untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya. Tapi Indonesia sekali-kali tidak bisa, karena Indonesia bukanlah bangsa, Indonesia bukanlah wilayah, Indonesia pun tidak pernah dijajah oleh Belanda. Untuk itu tidak bisa dan terlarang sangat dan tidak diperbolehkan memiliki kemerdekaan dan kedaulatan kalau tidak berpegang teguh kepada 9 perjanjian penting yang telah dijadikan sebagai standar berbangsa dan bernegara. Indonesia, apapun juga bentuknya dan ceritanya, tapi kalau di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia, RIS, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Untuk itu, siapapun juga yang menjadi pemerintah dalam Indonesia itu, maka itu adalah pemerintah Indonesia palsu, pemerintah negara palsu, pemerintah negara ilegal, skandal kedaulatan. Indonesia alias RI dan NKRI tidak mempunyai standar kedaulatan, melainkan skandal kedaulatan. Untuk itu, kalau ada siapapun juga yang sengaja memperlihatkan kebolehannya, kehebatannya, kepintarannya untuk membela Indonesia dan mengatakan bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat, apalagi kalau menggunakan UNCLOS 1982 sebagai standar Indonesia negara berdaulat, itu bohong. Bohongnya yang sangat-sangat kurang ajar. Itu bohong kurang ajar. Itu benar-benar namanya bohong kurang ajar. Pembohongan yang sangat kurang ajar. Indonesia tidak berhak untuk mendapatkan menduduki status UNCLOS 1982. Tidak bisa. Karena berstatus negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Dalam penjelasan Dr. Hasan Wirayuda yang adalah mantan Menteri Luar Negeri pada waktu memberikan ceramahnya kepada mahasiswa di Universitas Groningen Belanda pada bulan September 2007. Dia sempat memberitahukan bahwa berdasarkan proses dekolonisasi, berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Saudara bayangkan seorang doktor seperti ini ngomong bohong, ngomong bodoh,
dan penipuannya sangat-sangat masif. Bagaimana seorang seperti ini bisa berbicara bohong, bisa berbicara bodoh? Katanya doktor, Menteri Luar Negeri, ngomongnya bohong, ngomongnya bodoh. Melalui, dia bilang di sini bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Ini orang otaknya betul-betul gila. Ini orang benar-benar sinting. Kalau mendengar apa yang sudah beta jelaskan pada bagian pertama, bahwa Indonesia itu terdiri dari dua suku kata, dan itulah Indo dan Asia, yang artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Bagaimana dia bisa bilang Republik Indonesia? Dari mana datangnya Republik Indonesia itu? Ini orang-orang kacau. Sementara di lain pihak ada lagi satu profesor doktor, namanya Siti Zuhro. Ini adalah senior peneliti dari LIPI Jakarta. Dia berkata bahwa Indonesia dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar. Bayangkan, Indonesia NKRI dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar. Ini rai, ini orang Ambon bilang rai, ngomong sembarang, otak sengaja di kepala. Ini manusia-manusia cebong semua nih. Hanya bergelar profesor doktor tapi otaknya cebong, ngawur semuanya. Sembarangan ngomong saja. Tidak tahu sejarah, tidak tahu hukum, tidak tahu aturan, ngomong seenak saja, membodohi orang lain, dan akhirnya menyusahkan orang lain dengan omongan-omongan kebohongannya. Ini benar-benar pembohongan yang luar biasa. Kalau Indonesia dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar, ini orang sudah gila semuanya. Kalau mendengar apa yang telah beta jelaskan pada bagian pertama, dari mana ke asalnya Indonesia itu? Dari mana datangnya Indonesia itu? Dan apa artinya Indonesia itu buat kita? Lalu ini dia dengan lucu, dia muncul dengan mengatakan Indonesia NKRI dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar. Ini manusia-manusia buta dan tuli termasuk. Yang artinya tidak tahu lihat dan tidak tahu membaca. Ngomong seenak saja, sesuka perutnya. Sementara Universitas Leiden Belanda menghubungi Profesor Rusdi Hussein dari Universitas Indonesia di Depok, Jakarta, Jawa Barat, untuk kalau bisa mengadakan, mereka minta untuk membuat riset tentang peperangan Indonesia. Akibatnya Wiranto di kala itu sebagai Menko Polhukam, Wiranto sempat katakan jangan sekali-kali menerima riset dari Belanda. Karena apa? Karena kita ini punya sejarah ngawur. Semua sejarah yang kita punya sejarah ngawur, tumpang tindih, tidak ada kebenaran. Dan kalau sampai riset itu datang, maka kedaulatan kita bisa diambil. Ini kata Wiranto, kedaulatan Indonesia bisa diambil. Dan ini menunjukkan bahwa ada penipuan dan kebohongan dalam sejarah. Ini menunjukkan jadi 3 orang ini saja sudah memberikan penjelasan ngawur-ngawur. Tidak punya dasar hukum, tidak punya dasar sejarah, tidak punya dasar tidak ada. Hanya karena bergelar dokter, lalu ngomong si anak perutnya saja. Ngawur semuanya, bohong semuanya, tipu semuanya. Saya tantang mereka semua. Ini manusia-manusia saya tantang semuanya. Siapa di antara mereka yang jujur, yang bisa ngomong jujur? Bohong semuanya, tipu semuanya. Sementara pada bulan Juli tahun ini, Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam RI di Jakarta, sempat memperlihatkan kebohongannya dan kebodohannya dengan berkata bahwa di atas muka bumi ini
Semua bangsa mendapat hadiah kemerdekaannya dari penjajah. Hanya Indonesia saja yang tidak. Coba bayangkan. Ini seorang profesor, doktor, ahli hukum internasional dan ketatanegaraan yang seharusnya dia mesti tahu tata negara itu bagaimana. Tapi apa yang dia bilang? Dia bilang bahwa Indonesia hanya satu-satunya negara atas muka bumi ini, hanya Indonesia. Malaysia dapat hadiah kemerdekaan dari Inggris. India dapat hadiah dari Inggris. Semua. Amerika merusak rakyat Amerika. Australia begitu juga. Indonesia hanya satu-satunya di dunia, hanya Indonesia yang mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Betapa bohong, tipu orang-orang seperti ini. Di mana Indonesia mengusir penjajah? Kapan ada penjajah di Indonesia? Kapan ada Indonesia? Dan kapan ada penjajahnya? Siapa penjajahnya? Ngomong ngawur betul-betul ini orang-orang. Bohong bukan main. Dalam kebohongan mereka itu, mereka coba membenarkannya sehingga akhirnya menempatkan Republik Maluku Selatan sebagai makanan separatis, Papua Barat sebagai makanan separatis, Aceh sebagai makanan separatis. Mana mungkin ada makanan separatis pada negara palsu, ilegal dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Di mana ada hukum seperti itu yang bisa membenarkan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat? Kapan Indonesia alias RI dan negeri mendapat kemerdekaan dan kedaulatannya? Kapan? Hei Mahfud MD, Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam RI di Jakarta, engkau adalah satu-satunya manusia penipu dan pembohong. Terbukti pada 340 triliun yang diselewengkan oleh permainan politik kalian yang sampai hari ini belum ada terbukti. Siapa pencolongnya? Demikian halnya juga dengan Indonesia. Ngomong tipu di atas tipu. Perhatikan. Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara dibangun dalam negara dan merusak negara. Ya, sekali lagi kita ulangi. Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara dibangun dalam negara, tindis negara dan merusak negara, dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Bagaimana kalian bilang RMS itu negara bangun dalam negara? Sedangkan RI dan NKRI itu bukti nyata, itu kenyataan. Bahwa negara dibangun dalam negara, tindis negara dan merusak negara. Negara Federasi Republik Indonesia. Bagaimana kalian bilang RMS? Bagaimana kalian bisa bilang Papua? Bagaimana kalian bisa bilang Aceh? Ini profesor-profesor apa sebenarnya ini? Sekolahnya di mana sebenarnya? Bergelar profesor, doktor, ngawur semuanya. Cerita sejarah-sejarah ngawur. Ada yang menceritakan sejarah tentang Papua tahun 1200. Dengan seenak lidahnya saja ngomongnya. Tapi tidak pernah cerita tentang Indonesia. Akibatnya Papua disalahkan. RMS juga disalahkan. Padahal yang bersalah besar-besar dalam diri kalian semua itulah Indonesia. Tidak kalian bicarakan. Indonesia itu adalah negara palsu. Indonesia itu negara ilegal. Indonesia itu negara skandal kedaulatan. Indonesia itu negara plagiat. Apa yang harus saudara banggakan dengan Indonesia? 73 tahun kita semua dikengkung, ditindis, kita semua dianiaya, kita semua disalahkan, dituduh sebagai bakaran separatis. Kurang ajar kalian semua. Siapa engkau? Engkau presiden, kurang ajar. Siapa engkau? Engkau menteri, engkau kurang ajar. Siapa engkau? Engkau jenderal, kurang ajar. Siapa engkau? Mahkamah Konstitusi, engkau kurang ajar. Siapa engkau? Engkau Mahkamah Agung, kurang ajar. Kalian semua yang duduk dalam pemerintahan Indonesia, semuanya kurang ajar. Kalian semua adalah anggota DPR dan MPR, kalian semua adalah kurang ajar. Kalau berani mengatakan bahwa RMS itu makanan separatis, kalian semua adalah manusia-manusia kurang ajar. Yang tidak ada punya dasar kemanusiaan. Sudah tipu, sudah bohong, malah bilang orang lain yang benar sebagai yang salah. Saya tantang Anda sekalian. Kalian semua adalah manusia-manusia penipu dan pembohong dan pemutar balik fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Sekali lagi beta ulangi. Di atas muka bumi ini hanya ada satu saja Indonesia yang benar. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Karena
didasari atas 9 perjanjian penting internasional. Cari sendiri, apa itu 9 perjanjian penting internasional. Jangan tipu rakyat, jangan membohongi rakyat dengan cerita-cerita bohong tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu ngawur semuanya, itu sontoloyo semuanya. Undang-Undang Dasar 45 itu Undang-Undang Dasar kacau, Undang-Undang Dasar sontoloyo. Termasuk Pancasila, itu semua ngawur semuanya. Jangan omong kosong. Apa itu Pancasila? Selama 73 tahun kita semua ditipu dan dibohongi, dianiaya, dipenjarakan dengan tuduhan-tuduhan palsu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, KUHP 1958. Semuanya baru saja terbukti, baru saja dibuat, baru saja dibentuk pada tanggal 5 Juli 1950 oleh Soekarno, yang dikenal dengan sebutan Dekret Soekarno. Soekarno tidak bisa bikin dekret. Dia bukan presiden. Pada saat, kenapa? Karena Indonesia yang atasnya dia dilantik sebagai presidennya pada tanggal 17 Desember 49 di Yogyakarta, dia sendiri telah melikuidasinya. Indonesia merdeka dan berdaulat hanya 50 hari saja. Setelah itu dilikuidasi, dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia sudah tidak ada, sudah dibubarkan. Kalau mau bicara apa sekarang? Mau bicara Indonesia apa lagi? Yang dimaksudkan, yang dibilang, yang dibicarakan, yang diperjuangkan selama ini yang dengan sebutan Indonesia itu, ini sudah dibubarkan, sudah hancur, tidak ada lagi. Sudah tidak ada Indonesia, sudah tidak ada. Mau bicara apa lagi tentang Indonesia? Indonesia apa? Ngawur semuanya, omong kosong semuanya. Kalian semua presiden, kalian semua jenderal, kalian semua menteri, omong kosong, tipu, bohong semuanya. Semua anggota DPR dan MPR RI di Jakarta, manusia-manusia ngawur, penipu dan pembohong semuanya. Tidak ada satu pun antara kalian yang ngomong benar. Ketua DPR RI, siapa namanya itu, sempat berkata, termasuk Jokowi, termasuk Mahfud MD, Papua Barat adalah KKB dan harus dihancurkan. Bagaimana dibilang KKB? Dasar apa kalian bilang KKB? Apa dasarnya? Hukum kalian dan negara kalian tidak ada kok, enak aja ngomong. Mau ngomong makar, mau ngomong separatis. Dari mana kata separatis kalian tidak dapati? Seenak saja buat sendiri. Enak aja. Indonesia, apapun juga bentuk jalan ceritanya, tapi kalau itu di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia yang telah diakui sah oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI atau PBB, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Mau ngomong apa? Untuk itu apa yang dikatakan oleh Dr. Hasan Wirayuda bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas wilayah Indonesia adalah semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia, benar-benar menunjukkan bahwa kalian semua ini penipu, pembohong, ya, pemutar balik fakta hukum dan sejarah, sontoloyo kalian semua. Akibat dari tindakan dan perbuatan kalian yang kurang ajar itu, Presiden Republik Maluku Selatan dibunuh dalam kebenarannya. Nah sekarang kalau saya bertanya, di manakah kuburan Presiden kami Republik Maluku Selatan, MR Sumokil, yang kalian bunuh secara ilegal, secara melawan hukum? Apa dasar hukumnya yang kalian tutut? Segala bentuk hukum, aturan, undang-undang, apapun juga yang berhubungan dengan Indonesia adalah tidak benar. Karena apa? Karena Indonesia sendiri tidak benar. Seperti yang tadi saya katakan, di atas muka bumi ini hanya ada satu saja Indonesia benar, dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Dan kalau lain dari itu, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Karena
Indonesia yang benar itu sudah dibubarkan, sudah dilikuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Indonesia di atas muka bumi ini hanya berumur 50 hari. Pada tanggal 27 Desember 49, setelah penyerahan kedaulatan dilakukan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, 50 hari kemudian, yakni pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno melikuidasi semuanya. Dia sudah bubarkan semuanya, tapi dia dibilang benar. Ini orang gila atau tidak? Jangan begitu dong. Anda semua sebagai orang-orang pintar, intelek, berpikir waras, wajar sedikit dong berpikir. Jangan seenak saja menyalahi orang Republik Maluku. Republik Maluku Selatan tidak ada satupun salah sedikit pun terhadap Indonesia. Apa hubungannya RMS dengan Indonesia? Di mana letak hubungannya? Tidak ada satu apapun sekecil urat rambut sekalipun yang membuktikan bahwa RMS atau Republik Maluku Selatan ada punya hubungan dengan Indonesia. Di mana kita kenal Indonesia? Apa hubungannya Indonesia dengan Maluku Selatan atau Maluku? Tidak ada hubungan. Jangan si anak ngomong saja. Ya. Maluku Selatan berhubungan erat dengan NIT dan RIS. Kalau tidak ada NIT dan kalau tidak ada RIS, tidak ada Maluku Selatan. Jangan si anak saja ngomong. Jangan si anak saja ngomong. Soekarno dilantik pada tanggal 17 Desember 1949 sebagai Presiden Negara Federasi Republik Indonesia RIS, dan pada tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan kepada negara RIS dilaksanakan. Pada tanggal 27 Desember, Negara Federasi Republik Indonesia sah dalam ketentuan hukum internasional. Dan ini bukan urusan Soekarno. Dan ini bukan karena seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD. Katanya Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Ngawur, profesor, ngawur. Pergi sekolah, ulang. Sontoloyo ngomong bodoh-bodoh di mata rakyat. Akhirnya itu kata itu akan menyusahkan bangsa Maluku, menyusahkan bangsa Papua, menyusahkan bangsa Aceh, menyusahkan bangsa Kalimantan. Yang seperti sekarang ini terjadi di Rempang. Apakah itu memang Rempang itu milik Indonesia? Jangan sembarang ngomong. Itu ngomong bodoh. Rempang itu milik bangsa Melayu. Indonesia tidak ada punya tanah, Indonesia tidak ada punya apa-apa. Indonesia sudah hilang, Indonesia tidak ada punya apa-apa. Kalau tidak mendapat pengakuan dari rakyat. Bukan dari Soekarno, bukan dari Jokowi. Persetujuan kebersamaan yang dikenal dengan istilah kompresi meja bundar. Kompresi meja bundar ini adalah penyatuan pendapat seluruh elemen untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Jadi jangan enak saja sudah salah baru bilang Jakarta yang punya hak, Soekarno punya ini ngawur semuanya. Jenderal Sudirman, Soekarno tokoh proklamator, ya. Lalu kita ini salah semuanya, orang Maluku tidak punya apa-apa. Pada akhirnya dikatakan bahwa Indonesia merdeka berdasarkan para santri. Santri tidak pernah berjuang buat Indonesia. Dikala itu semua berjuang untuk membela kepentingan orang Jawa. Kapan ada Indonesia yang diperjuangkan? Sembarangan ngomong saja. Ya. Indonesia menjadi ada itu berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan salah satu perjanjian itu inilah dia. Hasil-hasil kompresi meja bundar yang pada akhirnya pada tanggal 27 Desember Dr. Muhammad Hatta sebagai
Perdana Menteri Negara RIS, dan Sultan Hamid II dari Kalimantan Timur sebagai ketua BVO bersama pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI membuat tanda tangan penyerahan kedaulatan. Inilah dia. Jadi Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan kesepakatan semua pihak, teristimewa hasil-hasil Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 49. Dan ingatlah bahwa pada tanggal 27 Desember 49 itu, baik di Belanda, semua anggota yang hadir berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyerahan kedaulatan. Sementara Indonesia, waktu bendera Belanda diturunkan dan bendera merah putih dinaikkan, semua rakyat bersuka cita sambil menangis menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pada hari itu, nama negara adalah Negara Republik Indonesia Serikat. Soekarno menerima negara Republik Indonesia Serikat. Semua menerima negara Republik Indonesia Serikat sebagai negaranya, sebagai bangsanya, sebagai negaranya. Dia dilantik, Soekarno dilantik menjadi presiden Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Tidak ada RI dan NKRI, tidak ada. Kalau sampai berbicara mengenai RI berarti kembali ke Yogyakarta. Kalau berbicara mengenai RI berarti itu Yogyakarta, tidak bisa lari dari itu. Ya. Dan kalau berbicara mengenai NKRI berarti itu ilegal, palsu, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Indonesia tidak memiliki standar kedaulatan kalau itu adalah NKRI dan RI. Dan Republik Maluku Selatan benar-benar bukanlah bagian dari RI dan NKRI. Sekali-kali tidak. Republik Maluku Selatan tidak ada punya hubungan dengan RI dan NKRI. Tidak ada, tidak ada. Untuk itu, hei pemerintah Indonesia, Jokowi, sadarlah akan hal ini. Jangan kalian sombong, jangan kalian bohong. Selama ini kalian ngomong bohong. 73 tahun kalian tipu bangsa Maluku. Kami ini bangsa, bukan daerah. Bagaimana mungkin Indonesia yang adalah campuran manusia keturunan Asia dibilang bangsa, lalu kami ini dibilang daerah dari bangsa Sontoloyo itu tidak bisa. Anda semua katanya orang pintar, sudah bergelar profesor, bergelar doktor, ngawur semuanya, otak kalian, otak bego semuanya. Itu benar-benar kadrun. Apa-apaan ini? Menggunakan tipu daya dan kebohongan sebagai hal yang benar. Akibatnya orang lain disusahkan. Konsep dari negara Federasi Indonesia dijadikan seperti ini. Lalu Republik Indonesia bagaimana? NKRI bagaimana? Sekarang kalau bilang RI dan NKRI itu negara mereka berdua, mana konsepnya? Mana faktanya? Mana faktanya? Mana faktanya? Kapan adanya persetujuan antara RI dan NKRI dengan orang Maluku? Ada atau tidak? Coba buktikan. Ngaur semuanya. Indonesia setelah merdeka, inilah buktinya. Surat akte penyerahan kedaulatan. RI dan NKRI memiliki surat akte penyerahan kedaulatan atau tidak? Hei Presiden Indonesia, hei semua anggota DPR RI dan MPR RI di Jakarta, hei Mahkamah Agung, hei Mahkamah Konstitusi, siapa lagi? Hei para profesor-profesor yang terkenal di seluruh universitas Indonesia, RI dan NKRI ada mempunyai surat akte penyerahan kedaulatan atau tidak? Kalau tidak ada berarti itu negara palsu. Itu negara palsu, negara ilegal. Ya.
Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, terbentuklah ini struktur negara. Dan di sekitar sini ada Republik, ada South Moluccan, ada Maluku Selatan. Semua tertulis nyata, terang, dan tidak bisa lari. Dan inilah yang dimaksudkan dengan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Kita semua tercantum, terikat dalamnya, tergabung dalamnya. Tapi apa mau dikata? 50 hari setelah itu, Soekarno membubarkan semuanya. Inilah dia negara Republik Indonesia Serikat.